waktu itu Om Hao itu pernah membahas mengenai, bukan membahas sih, bercerita kepada saya terkait mimpi bahwa Om Hao itu seperti meninggal. Bener nggak Om itu? Oh iya, waktu itu pas bulan suci Ramadan, ya pas tanggal-tanggal ganjil di akhir ya, atau pas Lailatul Qadar, ini yang disebut atau sering yang dikenal dengan astral projection sebenarnya, atau ngerogo sukmo. Ya. Betul. Jadi waktu tidur, itu seperti ada yang keluar dari dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kita kembali lagi para sobat Javanika di obrolan santai. Dan tentunya saya tidak sendiri, didampingi oleh Mbak Prita. Mbak. Ya, ini mungkin kalau sobat Javanika ya yang baru mengikuti, Mbak Prita ini juga ada di konten konon katanya. Iya, betul. Ya, yang kemarin membahas tentang perjepangan. Iya, perjepangan, perwibuan. Iya, dan ini nanti akan mendampingi saya pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan membahas sedikit tentang konon katanya kemarin itu seperti apa. Dan nanti kita ngalir aja ya. Tapi ini insya Allah nanti beberapa info-info ataupun yang akan kita obrolkan tentang peristiwa-peristiwa yang aktual gitu. Dan berkaitan dengan apa itu sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Kira-kira apa? Kematian. Di dunia ini tidak ada kata yang pasti kecuali kematian. Ya, jadi kalau yang bilang pasti-pasti jangan dipercaya dulu. Ya, kemarin gimana tentang perjepangan yang diceritakan? Iya sih, kemarin sih aku cerita-cerita soal, pertama sih memang cerita soal Cihapit Om gitu. Cihapit kan, Cihapit itu sebelumnya kalau balik mundur gitu ke sejarah penjajahan Jepang gitu, kan ada camp-camp interniran gitu. Cihapit itu sebagai salah satu tempat camp interniran, dan di situ memang Jepang memperlakukan tahanan orang Belanda ini dengan ya, tidak manusiawi Om gitu. Walaupun memang untuk yang wanita memang beberapa mendapatkan privilege tertentu, tapi mereka ya tetap melakukan tindakan kekerasan seksual seperti itu Om. Jadi memang Jepang bisa dibilang keji banget gitu. Oh iya. Ini juga sempat kita bahas waktu di podcast ya. Nah ini mungkin untuk para noise yang penasaran ya dengan Mbak Prita, nah ini kita hadirkan sekarang. Iya, jadi kalau era Nippon ya, era Jepang itu memang berbeda dengan era pendudukan kolonial Belanda. Ya, analoginya begini, misal zaman kolonial Belanda itu ketika mereka ke sini kan membawa keluarganya. Betul. Jadi ya ini maaf ya agak dewasa, misalkan kita yang serempet-serempetkan, tentunya untuk kebutuhan biologis terpenuhi kasarannya karena ada keluarga yang dibawa ke sini. Nah kalau zaman Nippon, beberapa yang datang ke sini itu kan masih muda. Terus mereka masih bergejolak, jauh dari pacar ataupun jauh dari istri. Nah ketika menduduki seperti daerah-daerah di Asia Timur ya, seperti Korea, kemudian ada Tiongkok dan juga Taiwan, itu pun mereka mengambil beberapa gadis-gadis di situ sebagai pelayannya. Pelayan gitu. Jadi bukan diperistri Om? Bukan ya. Ada pun yang diperistri tapi biasanya yang beruntung atau pilihan. Jadi model-model seperti geisha. Ya. Oh iya, betul Om. Itu di Jepang ya Om? Iya, disamakan karena sebenarnya ini Mbak Prita, kalau kita sedikit tentang geisha ya, nanti juga akan kita relate dengan yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Makeup yang tebal itu sebenarnya menyembunyikan identitas seperti itu. Nah, ketika datang ke Indonesia, memang banyak yang diambil itu kemudian dari semuanya itu menjadi seorang Yugun Yanfu. Ya. Jadi Yugun Yanfu adalah perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu dari serdadu Jepang. Jepang. Gitu, ya. Betul.
Ya, memang keji ya Om, Jepang itu. Memang karakteristiknya seperti itu ya Om? Iya, Memang sebenarnya memang karakteristik dalam hal tuntutan perang juga. tuntutan Begitu, perang. ya. Karena sebenarnya Nippon sendiri kemudian dianggap melanggar kode etik dalam perperangan. Maksudnya gimana itu? Iya, yang tidak boleh melukai atau menyakiti dan membunuh itu perempuan, anak kecil, dan orang tua. Oh, Orang sakit juga nggak boleh. Oh, jadi sebenarnya mereka tidak boleh ya? Gitu? Iya, iya sebenarnya menyalahi satu kode etik dalam perperangan itu. Dan ketika ke Indonesia ya karena tuntutan seperti itu orang yang semula lembut jadi keras ketika di sini sehingga lebih temperamen, psikopat gitu kasarannya demikian. Dan kemarin apa yang sudah dibawakan Mbak Prita itu memang sedikit gambaran dari era di mana Nippon itu masuk. Sehingga sebenarnya ini ada satu kajian zaman Belanda itu lebih enak gitu. Oh iya, Ya, sih ya, ya, dibandingkan. jadi karena ketika kolonial pun ya nggak enak namanya dijajah ya. Tetap aja gitu. Tapi dari Belanda kemudian ke Jepang setelah kemerdekaan. Di situ banyak perperangan sehingga orang menganggap bahwa era Nippon itu yang paling keji ataupun tidak enak, yang dianggap benar-benar dijajah karena banyak lebih pertumpahan darah dan tindak kekerasan yang tidak manusiawi ya Om, betul ya, banget seperti Om. itu. Oke Om, Ya. ngomong-ngomong soal pertumpahan darah tadi ya Om gitu, seingatku berarti kita coba mulai bahas soal kematian ya Om. Kayaknya waktu itu Om Hao itu pernah bercerita kepada saya terkait mimpi bahwa Om Hao itu seperti meninggal. Bener nggak Om itu? Oh iya, itu sebenarnya kejadiannya sudah lama. Saya merasakan itu 2 kali ya, tapi yang satunya itu udah lama sekali tahun 2007 sama 2014. Ya. Yang saya masih ingat itu 2014 Mbak Prita dan Sobat Japanika ya. Waktu itu pas bulan suci Ramadan, ya pas tanggal-tanggal ganjil di akhir ya, atau pas Lailatul Qadar. Ini yang disebut atau sering yang dikenal dengan astral projection sebenarnya, atau ngerogo sukmo. Ya. Betul. Jadi waktu tidur itu seperti ada yang keluar dari dalam tubuh. Saya itu melihat, saya itu tertidur. Jadi tertidur seperti biasa. Kayak misal Mbak Prita ngelihat adiknya tidur gitu, atau orang tuanya tidur atau temannya tidur, yang ngelihat gitu. Terus ada kayak yang manggil. Dipanggil Om. Jadi kayak Hari gitu. Dipanggil gitu. Saya keluar dari kamar. Keluar dari kamar, kemudian melihat ada 2 sosok ya. Itu berjubah. Jadi kayak pakai kayak pakai mukena gitu. Nutupi tapi bercahaya. Tapi nggak kelihatan mukanya. Yang satu itu bawa kayak tasbih, warnanya hijau menyala. Yang satu itu kayak pedang warnanya merah, menyala semua, kayak lampu warnanya. Kayak lampu itu. Saya naik kan. Saya masih dengar sayup-sayup itu, kembalilah, belum saatnya. Jadi itu Om Hao dipanggil oleh malaikat kematian atau gimana itu Om? Nah, kemudian itu saya kembali, masuknya itu nggak dari ubun-ubun. Lalu dari mana Om? Jempol kaki. Jadi masuknya itu pelan-pelan, sakit banget. Mungkin kalau orang sebut tuh kayak sakaratul maut. Oh iya Om. Jadi ada 1000 pedang yang menikam. Kalau orang bilang seperti itu. Ya, saya sudah pasrah, kalaupun nggak bisa kembali ya sudah. Mungkin ini udah akhir saya gitu. Saya kembali, alhamdulillah subuh waktu itu. Jadi kebiaran, nggak sahur ceritanya. Beberapa hari kemudian saya komunikasi atau konsultasikan dengan orang yang lebih paham tentang ini. Saya dikasih tahu ini belum saatnya. Nah, siapa beliau tadi? Itu boleh dibilang, maaf ya kalau salah, malaikat. Tapi malaikat siapa saya tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu identitasnya ya Om? Iya, karena kan kalau malaikat itu kan diciptakan dari nur, cahaya. Jadi yang bergemerlap, yang menyala seperti lampu, itu cahaya dari itu. Gitu Om. Berarti Om Hao itu benar-benar, jadi ketika Rogo Sukmo itu sekaligus bertemu dengan malaikat penjemput ajal atau bagaimana? Atau itu sebenarnya hanya
makhluk astral yang menyerupai, Ya, Om. itu saya tidak bisa menyimpulkan itu siapa ya. Cuman beberapa orang kan saya komunikasi dengan banyak ya, maksudnya ini siapa begitu. Ada yang mengatakan ini belum saatnya, ada yang mengasih clue itu tadi, sosok seperti itu. Dan intinya imannya ditingkatkan saja, karena misi dan visinya masih jalan. Ini sebagai pengingat katanya. Jadi waktu itu ketika Rogo Sukmo ya, Rogo Jason, jasad saya itu udah kosong, jadi boleh dibilang mati suri. Mati suri? Iya, karena saya kemudian ketemu teman-teman yang mengalami cerita yang sama tentang mati suri, itu kondisinya hampir sama. Tapi kan ketika saya kan sadar tidur ya, ada yang di ICU, ada yang di meja operasi. Jadi sampai koma gitu ada ya? Ada seperti itu, dan mereka ada sampai 7 hari. Bahkan ada yang sudah dikafani. Oh iya. Kalau itu sih aku lihatnya biasanya di film-film sih, Om. Iya, tapi itu pernah ada cerita yang seperti itu, hampir sama dengan saya. Cuman mereka ada yang diajak jalan, tanda kutip, perjalanan spiritual. Itu diajak jalan itu karena memang ya ingin dikenalkan bahwa memang sudah hampir menemui ajalnya, atau memang ada tujuan lain ya, Om? Iya, memang yang pertama itu ya, seperti itu. Terus ada tujuan lain, di mana sebenarnya menunjukkan siksa kubur. Oh, jadi mengingatkan diri kita. Ya. Nah, beberapa orang yang mengalami mati suri itu biasanya akan berulang-ulang. Oh iya, Om. Ya, dan kemudian orang ini akan lebih peka dan bisa bercerita bagaimana di alam kubur itu disiksa seperti ini, seperti itu. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai ke tahap itu gitu waktu itu. Untungnya, puji Tuhan. Terus ada yang mengalami tergulung ombak. Tergulung ombak. Jadi ke pantai selatan, kemudian terkena ombak, sudah dinyatakan hilang oleh tim SAR. 3 hari kemudian muncul sendiri. Jadi kayak nggak ada apa-apa Nggak gitu ada ya, apa-apa Om? ya, cuman bajunya basah, agak linglung tuh, tapi ketika ditanya, tadi kemana? Ya saya terjebak di Palung itu jurang di laut, di dasar laut. Tapi ketemu dengan sosok yang dibilang seperti Nyai Roro Kidul, jadi bukan Bu Ratu Kidul ya. Jadi di sana seperti menjalani ini gitu. Terus ada juga yang paling ekstrim itu yang sudah dikuburkan, keluar bangkit dari kubur. Ada. Oh iya, Om, ada. Iya, ada seperti itu. Jadi 7 hari ketika tahlilan itu pulang. Loh, jadi tiba-tiba benar-benar nggak ada apa-apa gitu? Iya, pulang ke rumah, terus yang tahlilan di rumah itu pada lari. Karena dikiranya melihat hantu gitu. Iya, padahal masih hidup. Sehingga dulu kalau makam-makam zaman dahulu, salah satunya makam-makam Belanda ya, itu pasti di sekitarnya disediai lonceng kecil. Buat apa itu, Om? Jadi kalau Belanda kan rata-rata pemakamannya Nasrani, di peti. Terus di situ di tangannya nanti biasanya diikati sama benang. Oh, buat apa ya? Diikat benang. Kan kalau pemakaman Belanda Kerkhof itu nggak ditimbun dengan tanah. Jadi bentuknya seperti ruang, petinya diturunkan, terus ditutup atasnya. Jadi nggak ditimbun tanah. Oh, nggak ditimbun tanah? Terus biasanya nanti di tangan jenazah dikasih benang. Terus di atasnya ada lonceng. Jadi ketika terjadi mati suri, teknologi waktu itu yang sebelum secanggih sekarang, ditarik. Nanti dibuka lagi. Dibuka lagi? Ya gitu. Kalau zaman Belanda dulu, karena terkadang dokter pun menunggu jenazah itu, kalau nggak salah ini ya, 2 kali 24 jam di kamar jenazah dulu. Supaya memastikan bahwa memang sudah meninggal gitu ya, Om? Iya, karena terkadang kan detak jantung ini bisa sudah tidak ada, tapi otak masih bekerja. Masih berfungsi. Itu sehingga nanti ditakutkan kalau sudah dinyatakan tidak ada, baru surat kematian itu keluar. Tapi kalau ditunggu, kemudian malamnya ada detak jantung atau apa, nanti bisa dibawa ke ICU lagi. Begitu. Karena ada pengalaman teman yang jadi dokter seperti itu. Jadi dalam catatan di sini tubuhnya utuh ya. Itu kalau tubuhnya maaf hancur ya nggak bisa. Itu terus ada beberapa yang meninggalnya sehat, yang sudah mendonorkan tubuhnya sudah terdaftar, baru setelah 2 kali 24 jam baru dipanen kalau istilahnya, ambil organ. Ambil organ ya, untuk donor. Untuk diberikan. Ya, ada yang seperti itu juga, sehingga kalau dalam pengalaman saya dan teman-teman yang pernah berbagi, mati suri itu seperti itu. Berarti memang benar ya, Om, mati suri itu memang benar sebuah fenomena yang nyata gitu ya, dan ada di sekitar kita ya. Tapi iya, benar seperti itu. Tapi ya, Om, berarti itu apakah
metafisika sendiri tuh bisa mempengaruhi kematian ya, Om? Sebenarnya. Iya, metafisika di sini sebenarnya kalau kita kaji ya, itu lebih ke peran makhluk astral terhadap kematian seseorang. Kayak judul skripsi ya. Bagus juga itu. Iya kan? Kajian terhadap peran makhluk astral Terhadap kematian seseorang. Ditindaklanjuti dari pengaruh dan kondisinya. jadi keinget skripsi yang nggak kepegang, Om. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau keberadaan makhluk astral itu secara pengaruh jelas tidak bisa secara langsung. Nggak bisa secara langsung Iya. gitu, Om. Tetapi nyerang apa? Psikisnya. Oh, jadi lama-kelamaan bisa Iya. membawa ke kematian ya, Iya, Om? jadi memberikan sugesti ataupun juga bisa memberikan seperti bisikan-bisikan tertentu. Oh, begitu, Om. Jadi mungkin yang untuk mereka yang sudah meninggal karena bunuh diri ya, Om, gitu. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Itu bisa jadi diawali dengan bisikan-bisikan dari makhluk astral gitu ya, Om? Iya, tentunya ketika beberapa kasus ya, yang pernah saya temukan ketika hal ini berkaitan dengan korin dari orang yang menjadi korban bunuh diri, itu biasanya akan menyampaikan itu penyesalan. Karena memang pertama orang yang seperti ini itu dalam kondisi pikirannya bundet Betul, Om. dan kemudian terlalu mengambil ada pengaruh-pengaruh dengan lingkungan sekitar, tidak ada teman curhat, itu hati-hati, terus jauh dari agama, begitu. Jadi ketika melakukan ini pasti jarang ke tempat ibadah ya, mereka akan memilih tempat-tempat yang di situ dengan intensitas ataupun risiko tinggi ataupun yang jarang akan ada orang di sekitar situ untuk memilihnya. Jadi Mbak Prita ini kan ambilnya psikologi nih, Iya. coba kita akan masuk sedikit ke situ. Jadi mereka biasanya akan ditemukan di lokasi-lokasi yang tertutup, kemudian yang jauh dari orang, jauh dari keramaian, dan susah dicari. Dan akan ada satu lagi tambahan, spot-spot bunuh diri itu pun menjadi tempat favorit, kayak di jembatan, kemudian jalur kereta api, terus juga ada yang di sungai, dan macam-macam seperti itu. Karena tentunya tempat-tempat itu pun akan menyimpan residual energi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau, pernah terjadi kejadian bunuh diri sebelumnya. Dan sifat makhluk astral ataupun korin ya dari pelaku bunuh diri sendiri itu sifatnya seperti MLM. MLM gimana, Om? Jadi ini yang melakukan nanti nyari teman, nyari teman, iya, nyari jadi teman. ada ajakan-ajakan, Berhenti. makanya banyak juga di spot-spot bunuh diri gitu, misalnya pas Om sama teman-teman lagi penelusuran gitu, saya dapat cerita kalau Iya. misalnya lagi di spot tertentu, terus ada bisikan ngajak gitu, karena Iya. minta teman gitu Iya. kan merekanya. Iya, benar. Salah satunya itu di areal jalur kereta api ya, yang jadi favorit. Dan memang ini ada satu studi banding ya antara di Indonesia dengan di Jepang gitu. Saya waktu ke sana kan memang mengunjungi satu hutan yang disebut dengan hutan Aokigahara atau Suicide Forest, dan yang kedua itu di sepanjang jalur kereta api di situ. Dan memang ada sedikit perbedaan motif dengan yang ada di Indonesia. Jadi memang di Indonesia biasanya rata-rata sudah mentok ini mau kemana, kemudian depresi, tekanan jiwa dan macam-macam. Kalau di sana ada beberapa yang mereka berkaitan dengan rasa malu yang tinggi. Jadi mereka merasa malu, Iya. kemudian bunuh diri. Bunuh diri ya, memang ada perbedaan keyakinan ya tentunya dengan yang ada di sini. Tapi yang pernah saya lihat ya pada kasus waktu itu seorang perempuan nih, itu ada dua yang saya ambil. Pertama menabrakkan diri ke kereta api, yang kedua itu bunuh diri minum racun serangga. Itu ketika Om sedang di Jepang atau Di sini, Oh, di sini. di Indonesia iya. Kalau yang di Jepang kan macam-macam tuh, mereka meninggalkan surat atau apa macam-macam gitu. Waktu di sini itu saya pernah yang meminum racun serangga ya, itu di kosan meninggalnya. Jadi rumahnya kamarnya kekunci. Gitu. Itu beliau ini cerita nggak ya, Om? Iya. Alasannya dia itu bunuh diri kenapa? Ya karena soal asmara. Asmara. Ya ibarat kata karena akibat pergaulan bebas ya, kemudian
yang laki-lakinya tidak tanggung jawab, minta dinikahi, terus karena masih menempuh pendidikan kuliah juga, malu dan bingung, dan celakanya itu teman-temannya seolah-olah menjauh. Jadi bukan menjadi support system Iya. untuk beliau ya Iya, gitu. dalam hal ini memang perlu kemudian orang yang bisa mengarahkan dan benar, dan memang disarankan ke pemuka agama, lebih tepat ya dalam ajaran agama apapun di sini. Dan saya mungkin beliau ini, almarhumah ini bilang kalau ketika kita ada masalah seperti itu, carilah tempat ibadah terdekatmu dan berdoalah di situ. Si berkata itu menjauhlah dari benda-benda di situ yang ada potensi untuk melakukan bunuh diri. Yang bisa melukai diri sendiri. Melukai ya. diri sendiri. Ya, jadi kalau kita pikir kan pisau, tapi ketika melihat tali sepatu aja itu bisa loh berpikir. Karena pikirannya sudah tidak jernih ya Om pikirannya. Dan seperti halnya itu ada yang mensugesti, ada seseolah bisikan-bisikan yang masuk dalam telinga. Jadi lebih baik kamu ambil itu, minum, semua masalahmu akan selesai. Dan bisikan seperti itu. Atau ketika berada di pinggir rel kereta ya, tabrakan ke rel kereta. Karena ini pun saya pernah melakukan eksperimen. Gitu. Iya. Jadi kan itu ada seperti unlistening devil. Oh iya, setan budak ya. Iya. Unlistening devil. Jadi unlistening devil ini akan mencari orang yang galau dengan masalah seperti percintaan, hutang piutang, ataupun orang yang saya mau hidup ini susah gitu lah, mau kemana, kok dilalah mendekati rel kereta. Akan ada informasi, tabrakanlah dirimu ke kereta. Dan dulu kan sering ada juru penilik jalan ya kalau di kereta itu, JPJ itu. Pernah ada seorang perempuan yang ingin meloncatkan diri ke kereta itu digondeli atau dipegangi. Itu katanya seperti megangin 4 orang. Oh, jadi berat banget ya? Berat, iya. Jadi kan membisikkan dan mereka itu seperti nempel. Oh iya, jadi memang sengaja mendorong iya, gitu iya, ya Om. Iya. Dan lokasi itu kemudian menjadi spot favorit untuk melakukan suicide. Dan kalau sering sudah terjadi itu akan terus loh Mbak Prita. Terus-menerus ya? Javanika ya. Termasuk tempat, maaf ya, bangunan yang pernah ada seperti itu pun akan menarik energi negatif masuk ke situ. Itu. Dan memang secara psikis orang yang gagal bunuh diri itu akan melakukan ini dan melakukan ini. Kalau menurut Mbak Prita gimana misalkan seperti itu? Jadi si A ini mau gantung, gagal. Terus mau minum racun, gagal, dan seterusnya sampai bakar diri dan macam-macam gitu. Kalau apa pandangannya Mbak Prita secara psikologi gimana? Dari sudut psikologi nih misal. Dengan kebiasaan itu atau bagaimana Iya, maksudnya? dengan sekali sudah ingin melakukan itu terus kemudian gagal sampai benar-benar melakukan sampai eksekusinya. Mungkin memang yang pasti itu bukan yang pasti ya, karena aku di sini juga bukan ahli dan aku masih belajar gitu. Dari apa yang aku pelajari itu ya itu bisa disebabkan beberapa faktor. Pertama kita awali dulu dengan hal apa sih ya sebenarnya menyebabkan orang ini ingin melakukan bunuh diri gitu. Mungkin ya memang faktor-faktor karena misalnya tidak ada support system gitu, mungkin dia sedang merasa kacau balau gitu dan tidak ada teman gitu dan lain sebagainya. Sangat banyak faktor gitu yang bisa menyebabkan seseorang itu merasa mohon maaf seperti merasa tidak punya artinya lagi di dunia gitu, karena biasanya gitu mungkin ya dari teman-temanku juga gitu, orang-orang sekitarku gitu, beberapa juga mengeluhkan itu gitu, merasa tidak ada artinya di dunia gitu, merasa tidak ada jalannya lagi gitu, seperti yang Om Ho bilang, merasa kebanyakan orang mereka itu merasa tidak ada jalannya lagi sehingga mereka memilih untuk pada akhirnya bunuh diri gitu. Berarti yang sebenarnya emang yang sebaiknya dilakukan ya mencari pemuka agama, atau mungkin kalau dari sudut pandangku ya mencari seek for help gitu untuk para ahli, dalam hal ini ya psikolog atau psikiater gitu, karena mereka perlu teman gitu. Itu sih Om. Iya, ini sebenarnya kalau secara kita tinjau secara gender ya, itu berpengaruh tidak menurutmu? Misal kalau saya dalam studi sejarah itu memang ada studi tentang gender ya, dan di sini juga ada tentang sejarah perempuan. Memang kalau pernah saya presentasikan atau saya sampaikan,
laki-laki kan lebih ke logika, Iya. kemudian perempuan dengan perasaan. Dan dari frekuensi orang yang melakukan bunuh diri, memang kebanyakan perempuan, boleh kita bilang 70-30%. Jadi memang kadang orang yang terlalu peka perasaan itu mengambil sesuatu hal ataupun jalan pintas yang berbeda ketika orang menggunakan logika. Itu yang pengaruh sih memang secara psikis. Kenapa beberapa pelaku praktek bunuh diri itu kebanyakan perempuan gitu ya. Betul sih Om, karena mungkin ya beberapa jurnal yang sebelumnya aku baca juga memang ya wanita lebih banyak cenderung untuk melakukan bunuh diri dibanding laki-laki gitu. Mungkin self harm juga gitu untuk teman-teman sobat-sobat Jevanika, self harm atau melukai diri sendiri gitu. Itu juga bisa lead to bunuh diri gitu kan. Nah, itu juga kebanyakan yang melakukan juga wanita dibandingkan laki-laki, dan mungkin bukan soal gender aja gitu. Genetik juga bisa berpengaruh sih Om gitu, sepengetahuan aku gitu. Iya, kalau dalam hal genetik itu seperti apa misal? Kalau dari aku baca sih depresi sih Om, biasanya depresi itu bisa misalnya ketika si ibu dalam kandungan depresi gitu, atau memang ada kecenderungan depresi, itu bisa menurun ke anaknya, jadi anaknya juga bisa jadi mengalami depresi, jadi lebih mudah stres gitu Om. Nanti gitu. ketika terlahir kedepannya seperti itu. Bisa jadi lebih mudah stres, lebih rentan akan stres gitu Om gitu. Iya, Tapi ya itu sejauh yang aku baca sih. Iya, sebenarnya hal ini kemudian yang kita temukan di lapangan, saya sendiri pun ya ketika didatangi di sini adalah korin ataupun residual memory dari orang yang melakukan bunuh diri ini memang rata-rata dari genre perempuan. Gitu, sosok-sosok itu pun dari yang kebanyakan juga kalau kita kerucutkan ya. Kalau laki-laki memang lebih banyak masalah tentang ekonomi. Ya betul. Ini kita ambil lagi, kita pilah-pilah ya. Kalau perempuan lebih banyak tentang asmara, percintaan. Dan kebanyakan memang mendera usianya itu antara 17 sampai 25 tahun. Jadi masa-masa produktif ya Om. Masa produktif ya. Memang di sini ada satu kegagalan cinta, hamil di luar nikah, korban janji, korban janji, kemudian karena diselingkuhi, bahkan gagal nikah dan macam-macam. Terus kalau secara ekonomi biasanya karena terbelit hutang, terkena PHK, dan merasa sebagai kepala keluarga yang gagal. Hal ini mungkin nanti untuk lebih detailnya ya, yang berkaitan dengan hal ini, Sobat Jevanika mungkin bisa ngeklik lagi di episode kita Pulung Gantung di situ. Jadi kita ada satu episode spesial mengangkat tentang ini, dan ini sudah seperti halnya menjadi folklore dan urban legend yang ada di situ. Tapi ini memang kita mengarah ke sini karena kita kaitkan ya tentang seberapa sih pengaruh entitas makhluk astral terhadap bunuh diri ataupun kematian seseorang. Dan mungkin juga Mbak Prita mungkin juga jadi pertanyaan ya, tentang praktik-praktik pesugihan ataupun gagal ngilmu itu seperti apa, seperti itu. Ya, yang didengar tentang tumbal-tumbal. Oh iya Om, betul Om. Soal tumbal-tumbal gitu. Nah, sepengetahuanku kan ketika seseorang ingin kaya gitu, ingin cantik, apalagi ya biasanya ya, yang utama biasanya dua itu ya, kaya, cantik, dan mencari ilmu juga gitu. Terus untuk menjadi terlihat menarik gitu, untuk pelet mungkin ya Om, bahasanya pelet, pemikat atau pengasihan. Nah itu itu kan berarti mereka membuat janji kepada yang tidak kasat mata, kepada makhluk astral. Itu tuh berarti mereka menjual jiwanya atau bagaimana ya Om? Iya, sebenarnya di sini adalah menggadaikan. Iya. Sebenarnya begini ya, ketika orang itu, ini kalau tadi kita misal ngambil masalah ekonomi, yang satu oke deh aku frustasi ngakhirin hidup, yang satu cari cara jalan pintas tapi bersekutu dengan makhluk astral, jin ataupun setan yang ada di situ. Nah, kita ambil di sini tentunya ini ilmu hitam masuk, sama-sama dosanya ya boleh dibilang, dan naudzubillah min zalik ya, kalau bunuh diri itu satu-satunya yang tidak diterima, bahkan didoakan apapun susah. Dan ini berlaku di semua keyakinan, sama seperti itu juga. Dan memang tidak dianjurkan seperti itu. Sefrustasi apapun, ada masalah apapun,
mereka itu ketika nanti seperti itu afterlife-nya itu kebanyakan nyesel. Ketika mereka sudah di Sudah alam gaib. melakukan, ya. Nah, biasanya karena membawa energi negatif, mereka akan dipencoki atau ditumpangi makhluk astral yang nanti akan menyerupakan dan menyebar ini. Seperti MLM tadi. Gitu. Dan yang paling mengerikan wujud terakhir itu yang ditampilkan nanti akan dikopi oleh kodamnya, koringnya. Jadi saya pernah menemukan yang ada talinya, masih ada sayatan di sini, yang berbusa. Berarti jadi kondisi terakhirnya ketika meninggal ya Om? Iya, kondisi terakhirnya seperti itu. Kalau seperti korban ini, maaf ya kita masuk ke sini dulu ya. Kalau seperti korban kecelakaan itu, ya di sini tidak disengaja ataupun pembunuhan. Jadi sebenarnya hati-hati juga ya ketika kemudian ada orang yang mencoba untuk komunikasi atau apa itu, yang celaka nanti kalau di copy paste. Misal si A ini korban A sama B kecelakaan di mana gitu, kecelakaan kendaraan, terus mencoba untuk mencari informasi karena baru belum lama terjadi. Di alam sana pun juga aktual loh berita-berita itu. Oh ya, jadi beritanya juga cepat menyebar gitu? Iya, sama. Dan mereka juga nanti kalau ada orang yang ingin mencari eksistensinya, belum tentu yang target yang dimaksud, tapi seseorang yang menyerupakan. Itu. Paham. Ya, jadi memang terkadang penyamaran itu juga bisa, sangat bisa. Lantas kalau kita masuk tentang pesugihan ya di sini ya, itu sebenarnya menggantikan diri kita dan tentunya keluarga. Jadi waktu saya mencoba untuk mencari informasi tentang itu ke salah satu pesugihan ya, yang nanti bisa dilihat juga di Bank Gaib Pohon itu di channel Kisah Tanah Jawa, dan juga nanti diklik aja. Itu saya ditanya waktu itu, udah punya keluarga belum? Saya bilang udah punya istri. Udah punya anak belum? Sudah gitu. Sudah ada persetujuan dengan istrinya? Sudah mantap gitu, sudah. Terus akhirnya singkat cerita, yang menjadi jaminan itu anak-anaknya. Oh gitu. Jadi yang ditumbalkan justru anak-anaknya? Oh, pertama. Dan anaknya di sini yang dipilih anak yang paling cakep, yang paling sehat, yang paling lucu, yang paling disayang gitu. Karena buat ngecek diri kita, mental kita. Oh, jadi itu ya mereka yang memilih atau dari kita yang menumbalkan Om? Sana yang memilih. Oh, mereka yang memilih gitu. Iya. Untuk mendapatkan kayak kandidat jaminan yang paling bagus gitu ya? Jaminan iya. Dan tentunya nanti ditanya ketika kamu meninggal, kamu mau nggak jadi injak-injakannya Simba yang ada di sini. Jadi kita jadi bahaya setelah mati. Dan ini nanti terbawa ketika di akhirat ya, karena ada satu hal mensekutukan Tuhan, syirik, dan juga di sini ada praktik ilmu hitam untuk pemuja kekayaan, seperti itu. Dan jiwa-jiwa itu kemudian kemana setelah ini ya, dalam hal kalau nyawa tetap walau alam ruh ya, tapi korinnya yang akan ditahan sebagai jaminan. Jadi jaminan ya Om. Nah, berarti nih Om, ketika misalnya kita melakukan kesalahan gitu di luar perjanjian, misalnya kita udah janjinya, kita pantangannya ini gitu. Ketika kita melanggar gitu, otomatis yang dijadikan tumbal itu langsung diambil gitu Om. Oh iya, kena penalti. Ada seperti itu juga. Jadi tetap ya uang yang kita pakai itu sebenarnya ngambil rezeki dari keturunan-keturunan kita. Iya, jadi ketika uang itu sudah diambil di kita, sengsara. Anak-anaknya nanti ke bawah menanggung tentang seperti halnya kesusahan dalam materi. Ada seperti itu. Jadi memang konsekuensinya banyak, hati-hati. Karena kalau kita pun terjerat satu agreement di dunia ini, mungkin sepintar-pintarnya kita masih bisa menghindar. Tapi kalau agreement di sini dengan sosok astral, susah untuk ya, itu Om. ya. Dan itu bisa membawa ke kematian nggak Om? Gitu? Iya. Tapi tentunya ada yang syarat-syarat lain itu seperti ini. Semisal ada orang usianya 40 tahun. Terus mungkin ya rata-rata umur orang itu kan 70 tahun nih. Berarti 70 tahun, sisa hidupnya itu 40 ya. 40, 70 berarti masih sisa 3 tahun, bagi 2. Berarti tinggal 15 tahun lagi masanya. Ya kita untuk hidup mati itu kan memang Tuhan yang menentukan. Tapi jalannya itu memang banyak. Kan jangan sampai ya kita ketika mati dalam kondisi menistakan Tuhan dan agama, bersekutu dengan setan, ya apa gunanya misal punya harta banyak, tapi kemudian kita tidak tenang, kita was-was, keluarga yang satu persatu kemudian meninggal, tentunya ini akan pengaruh secara psikis juga, depresi juga, dan
bisa kita relate loh dengan yang kita bahas sebelumnya. Ada beberapa orang yang ketika alam bawah sadarnya sudah dikuasai, mereka pun memilih bunuh diri untuk memberikan dirinya ke junjungan makhluk astral yang dipuja. Dan seperti itu juga. Jadi memang ketika kita mendapati masalah ya Om, memang yang paling benar itu tidak bersekutu dengan setan ya Om. Karena kan mungkin memang itu terlihat jalan pintas ya, lebih mudah gitu. Tetapi ya konsekuensinya banyak banget gitu Sobat Javanika. Dan yang paling benar adalah mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Iya, tentunya. Karena tentunya setiap permasalahan itu seperti kita membeli paket soal. Ada satu permasalahan, ada soal, pasti di situ ada solusi atau kunci jawaban. Seperti itu. Dan kalaupun kita ada satu masalah ataupun sesuatu yang tidak bisa kita kejar, kalau susah bukan kita artinya menyerah ya. Tapi kita juga harus tahu realistisnya, tidak berarti idealis ya. Mending energi kita, pikiran kita alokasikan untuk sesuatu hal yang itu sudah ada, yang tinggal kita jalani, kita ngalir untuk menyelesaikan itu saja. Begitu, karena tentunya sebuah permasalahan timbul ketika kita tidak bisa berpikir panjang. Ya, seperti halnya tadi sudah kita bahas, karena pergaulan bebas ataupun termakan janji, ya waktu itu dibutakan oleh nafsu dan keinginan, berkata demikian, tidak memikir risikonya seperti apa. Tapi ketika ada risiko, tidak siap untuk mencari solusi yang tepat. Gitu, sehingga dipilih ada sosok astral yang mempengaruhi, pilihlah satu jalan yang ini sesat dan berkaitan dengan mengakhiri hidup. Ini celaka banget ini dunia akhirat kalau dibilang. Memang ya lebih baik mencari bantuan ya gitu dalam bentuk apapun, tapi ya tidak bersekutu dengan setan Sobat Javanika. Berarti ya Om, yang ngomong-ngomong kembali soal kematian ya, sebagai manusia kita akan pada akhirnya menemui ajalnya gitu kan. Seperti yang Om Hawa tadi bilang, tidak ada yang pasti dan hanya satu yang pasti yaitu adalah kematian. Gitu. Berarti ya Om, memang yang berhubungan apalagi yang membuat janji dengan makhluk astral itu resikonya memang banyak ya, resikonya sangat tinggi gitu ya Om. Iya, tentunya kalau sesuatu yang berkaitan atau bersinggungan dengan dunia astral, ya pasti orang yang dengan aktivitas seperti ini harus paham betul dengan risiko yang pasti akan terjadi. Ya, sebenarnya basically ya semua permasalahan ataupun semua pekerjaan itu pasti ada risikonya dan berbeda-beda dan tidak main-main ya dengan hal-hal seperti ini, karena bersinggungan itu yang ditaruhkan adalah nyawa kita. Itu. Karena dalam satu pekerjaan dengan high risk itu pasti risikonya adalah nyawa. Seperti itu. Itu dia. Kan apa-apa yang berhubungan dengan makhluk astral itu kan berisiko. Nah, kebetulan pekerjaannya Om Hao ini kan udah pasti nih kan. Udah pasti bersinggungan dengan yang namanya makhluk astral. Nah, resikonya banyak kan nih Om gitu. Nah, Om Hao sendiri punya nggak sih pengalaman yang benar-benar mungkin mengerikan gitu yang karena memang bersinggungan sama makhluk astral tadi? Iya, sebenarnya ini yang dulu ya, ketika saya belum terlatih dan saya belum belajar, dan hari ini pun saya masih bisa terus untuk belajar ya, untuk bisa di sini beda dengan mahir ya. Itu tentang mediumisasi dan transmediumisasi. Jadi di mana di sini konsepnya sama seperti astral projection, tetapi kalau saya metode yang saya gunakan biasanya hanya mengganti raga saya dengan sosok yang masuk. Ya memang hasil yang didapat itu lebih maksimal, bahkan secara gestur, bentuk muka, kadang suara itu pasti akan berbeda. Karena kalau ini kan software saya ini, jadi berkata kayak Sobat Javanika atau Mbak Prita punya ponsel, saya ganti SIM cardnya. SIM card itu kan nyawa boleh dibilang. Nah, sebenarnya ini yang saya hati-hati itu ketika saya tidak siap, kemudian kondisi fisik saya juga tidak baik, dan saya belum untuk healing energi ya, itu saya tidak berani untuk mediumisasi. Tetapi ketika nanti saya sudah siap ya, secara fisik, lahir dan batin saya siap, saya berani. Karena misal saya seperti ini ya, saya coba memanggil itu, ini secara ini nanti tubuh saya keluar, secara spirit saya keluar. Baru nanti akan ada entitas yang mengganti tubuh saya. Masuk ke dalam itu ya Om? Iya, yang saya takutkan saya tidak bisa men-switch itu. Iya, yang terjadi apa? Mati suri. Jadi ketika sosok ini pergi,
ya saya nggak bisa kembali ya, ini kosong. Tapi Om Hao-nya kemana itu? Misalkan begini, kalau kayak Mas D itu yang sering ngerasakan, itu tangan saya kalau sudah dingin tuh berarti ini sudah nggak ada. Udah nggak ada, jadi Om Hao sudah raganya Om Hao sudah keluar. Sudah keluar, jadi misal saya di sini nih raga saya, ini entitasnya datang, nanti saya ganti, saya nontonnya di situ nanti. Kayak tadi yang sudah kita bahas di awal tentang astral projection atau mati suri, seperti itu. Jadi saya mengamati bagaimana sosok ini meminjam raga saya, menggunakan raga saya, dan alhamdulillah saya perlahan-lahan bisa mengendalikan itu. Jadi secara transmediumisasi itu ketika sudah cukup, secepatnya saya tarik biar saya bisa masuk. Biar bisa segera masuk kembali gitu kan? Iya, karena mungkin ya metamit ya risiko terburuk memang kematian, tapi setidaknya nanti gangguan jiwa. Loh, kok? Karena obah ini maksudnya ada gangguan di frekuensi otak. Oh iya, ada gesekan gitu ya Om? Iya. Jadi dalam hal ini saya harus cermat, harus mendalam dan siap secara raga fisik ketika menjalani itu. Jadi saya persiapkan nih, misal mau satu penelusuran, kemudian H-7 itu pasti saya sudah istirahat cukup. Jadi makan termasuk sudah saya pola, saya kontrol gitu ya, biar fisik ini nggak cepat ngedrop. Dan saya untuk recovery alhamdulillah lebih cepat. Ya, jadi ketika pernah waktu mediumisasi pulang nyetir sudah bisa gitu. Ya, tapi ketika saya tidak siap, jadi saya tidak bisa. Jadi memang pekerjaan Om Hao ini berat ya, sahabat-sahabat Javanica. Iya. Banyak salah satu resikonya. resikonya itu. Dan yang pasti memang harus jaga badan, jaga dan tahu kapasitas diri juga berarti kan. Yang dilakukan Om Hao adalah menjaga diri, kemudian juga menjaga kesehatan ya. Tetap harus tahu kapasitas diri gitu, sejauh mana kita bisa mediumisasi, bukan kita sih Om Hao. Iya, mungkin ini conclusion ya dari semuanya apa yang tadi kita obrolkan di sini ya. Yang pertama bahwasanya berkaitan dengan sejarah masa lalu di era Nippon. Tentunya sejarah itu pasti ada sisi kelam, tetapi di sini bukan bermaksud untuk mengenang, tapi mengambil pelajaran yang berharga dari itu, gitu. Karena guru yang sejarah itu bisa menjadi seorang guru yang memberikan pengalaman kita yang berharga. Lalu kemudian tentang suicide yang kedua, ya tentunya ini sedikit mengulang bahwasanya ketika kita ada masalah, carilah orang yang tepat. Betul. Salah satunya orang tua, itu yang paling dekat, yang bisa kita mintai ini ya masukan dan tempat curhat kita. Yang kedua adalah alam semesta ataupun Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita adukan di situ, insya Allah ada seperti halnya solusi dari situ. Kemudian yang ketiga, ketika terbelit satu masalah, jangan sampai kita masuk ke masalah yang baru, yaitu kita terbelit dengan janji kepada makhluk astral, agreement di situ. Karena ketika kita terjebak di situ akan masuk satu lingkaran setan, yang ini susah untuk keluar. Dan kita harus sekutukan Tuhan. Terus yang terakhir, tentunya setiap pekerjaan ada risiko, jadi kita harus memahami, kita harus menyikapi dengan bijak risiko tersebut, dan tentunya kita bagaimana menyikapi ini biar terhindar dari bahaya dari risiko tersebut. Jadi ada 4 kesimpulan itu. Itu sih Mbak Prita dan Sobat Javanica. Oke, berarti sudah selesai? Usai di sini? Ya. Nanti ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti insya Allah di sini kita bisa berbagi cerita ya. Mungkin dari saya tentang hal-hal berkaitan dengan kajian sejarah dan Mbak Prita tentang kajian psikologi. Jadi kita aplikasikan apa yang kita dapat di bangku kuliah, kita sharingkan, kita belajar bareng-bareng di sini. Semoga ilmu ini berguna. Amin. Oke, akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe dan komen-komen yang positif. Berikan masukan-masukan kepada kami. Dan jika ingin mendapatkan informasi, nyalakan lonceng. Dan jika kalian suka, bagi sebanyak mungkin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu saking dumadi. Salam rahayu.